Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Nah, untuk chapter terbaru kali ini ternyata ceritanya jauh lebih panjang dibandingkan dengan spoiler Mimin minggu lalu. Mungkin karena autor ingin mengejar target kali ya, biar cepet-cepet tamat. Nah, intinya endingnya adalah setelah Zovan mengatakan bahwa pemenangnya adalah Sekte Ultimate Clarity. Nah, memang awalnya terjadi perdebatan antara Zovan dan juga Wooking terkait siapa yang menjadi pemenang pertarungan. Wooking berkata bahwa Zovanlah yang menang atau Sekte Demonic Scheme. Lalu juri berkata seharusnya mereka seri. Tapi Zovan menegaskan ini adalah pertarungan tim. Zovan memang menang tapi tidak dengan anggota-anggotanya. Dan dengan kondisinya saat ini akan sangat mudah bagi Wooking dan sisa anggotanya untuk mengalahkan Sekte Demonic Scheme. Dan setelah mendengar alasan masing-masing perwakilan, juri pun memutuskan untuk memenangkan Sekte Ultimate Clarity karena alasan Zovan lebih masuk akal. Dengan itu, pertarungan akhir kompetisi naga ganda pun berakhir dengan kemenangan Sekte Ultimate Clarity. Para penonton bersorak-sorai. Tentu saja ada pro dan kontra terkait siapakah pemenang dari kompetisi terakhir. Mereka ada yang menyayangkan keputusan Zovan karena ini adalah kesempatan mungkin yang pertama dan juga terakhir untuk Sekte Demonic Scheme menjadi pemenang pertarungan. Dan argumen tersebut nampaknya juga disetujui oleh para gadis dari Sekte Mistik Surgawi. Sangat disayangkan jika Zovan melepaskan kesempatan tersebut. Tapi Chu Qingcheng hanya tersenyum sambil berkata, memang seperti itulah Zovan dari dulu. Tapi tuan muda mereka nampak sangat tidak menyukai tindakan Zovan. Tapi beda halnya dengan penganut jalur iblis lainnya. Contohnya Yanmo, ia merasa sangat bangga dengan Zovan dan bahkan menganggapnya sebagai role model bagi penganut jalur iblis lainnya. Lalu juri pun akhirnya mengumumkan karena seluruh rentetan pertarungan telah berakhir, hanya tersisa menghitung jumlah ataupun nilai akumulasi secara keseluruhan, baik itu pertarungan solo ataupun pertarungan kelompok. Dan tentu saja hasilnya tidak akan langsung diumumkan karena butuh beberapa waktu. Nah, nanti hasil tersebut akan menyampaikan siapakah sekte yang menduduki sekte posisi puncak sampai dengan sekte posisi terbawah, juga 10 bakat terbaik di dataran barat. Para peserta pun diminta untuk beristirahat sejenak sebelum pengumuman hasil pertarungan disampaikan. Adapun naga ganda yang diagungkan, keduanya sudah tidak sabar untuk bisa menjadikan Yelin ataupun Zovan sebagai murid mereka dan tidak sabar bagaimanakah perkembangan mereka di masa depan nanti. Di sisi lain, para penatua dari Sekte Demonic Scheme nampaknya sedikit kecewa dengan keputusan Zovan. Memang ini adalah kesempatan yang langka, sangat disayangkan jika dibuang-buang begitu saja. Apalagi sumber daya yang mereka dapatkan akan begitu besar jika mereka menduduki posisi sekte superior. Lalu Zovan pun menjelaskan, tahu dirilah. Apakah kalian sudah siap untuk mendapatkan itu semua? Bayangkan Sekte Demonic Scheme yang awalnya adalah sekte terendah langsung naik menjadi sekte superior tanpa kekuatan yang besar.
maka akan sulit untuk mempertahankan sekte. Dan itu benar-benar membuat tiga iblis neraka terkejut. Apa yang dikatakan Zovan tidak salah. Saat mereka menjadi sekte superior, pasti akan ada banyak sekte yang mengincarnya, mengingat kekuatan dari sekte Demonic Scheme sendiri masih jauh jika dibandingkan dengan sekte superior atau bahkan sekte peringkat menengah lainnya. Akhirnya ketiganya pun sadar bahwa Zovan memikirkan keseluruhannya sampai dengan sejauh itu, dan mereka pun akhirnya memahami pula alasan kenapa pimpinan sekte memberikan token kepadanya. Awalnya ketiganya mengikuti Zovan karena Zovan membawa token pimpinan sekte, tapi setelah melihat tindakan dan juga pemikirannya, nampaknya ketiganya pun mulai sadar bahwa Zovan memang sangat layak untuk diikuti. Beberapa waktu setelahnya, nampak para juri tengah menghitung hasil keseluruhan dari kompetisi ini. Tentu saja beberapa sekte nampak begitu tegang, tapi tidak dengan sekte Demonic Scheme. Berkat perkataan Zovan sebelumnya, mereka pun sadar bahwa mereka masih memiliki banyak kekurangan, walaupun saat ini seluruh mata menyorot kepada sekte Demonic Scheme. Lalu Zovan pun menjelaskan kembali kepada seluruh sekte bahwa ini hanyalah permulaan dan yang terpenting adalah menjalin hubungan kepada mereka-mereka yang mungkin bisa membantu kita di masa depan nanti, mengingat perjalanan mereka pastinya akan sangat berat setelah naik tingkat dari sekte peringkat bawah. Dan selama pertempuran setidaknya Zovan menandai 4 sekte yang bisa diajak kerja sama. Pertama, sekte Ultimate Clarity, lalu sekte Dewa Pedang, sekte Jiwa Iblis, dan yang terakhir adalah sekte Hellion Flame. Nah, tentu saja beberapa murid nampak terkejut tak kalah Zovan mengatakan sekte Hellion Flame. Apalagi saat pertemuan terakhir Zovan hampir saja pernah membunuh Yanmo. Jadi apakah bisa mereka dianggap sebagai teman? Zovan pun menjelaskan, ya memang itu terdengar sulit, tapi jika melihat pada pertarungan terakhir, mereka sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Itulah kenapa mereka masih sangat layak jika dianggap sebagai kawan. Lalu seseorang pun bertanya, tapi pelayan Zuo, bukankah mereka hanya murid? Jadi bagaimana bisa mereka mempengaruhi seluruh sekte? Zovan kembali menjelaskan, kau memang benar, mereka hanyalah murid, tapi perlu diingat pula mereka adalah pilar-pilar yang akan menopang sekte mereka di masa depan nanti. Artinya mereka pastinya akan menjadi orang-orang penting dan apa yang mereka katakan akan dipertimbangkan. Sebagai contoh, Huking dan juga Yelin. Walau bagaimanapun, keduanya adalah aset terpenting bagi sekte Ultimate Clarity. Jadi, apa yang disampaikan oleh keduanya pastinya tidak akan dianggap remeh. Yang terpenting saat ini adalah menjalin hubungan, memilah-milih siapakah yang bisa dianggap teman dan siapakah yang dianggap musuh. Tapi untungnya mereka yang dianggap musuh oleh sekte Demonic Scheme jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang kita anggap tenang. Jadi setidaknya sekte Demonic Scheme bisa sedikit tenang jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena memiliki sekutu yang kuat. Lalu Yuer pun bertanya, apakah yang dikatakan oleh pelayan Zuo benar-benar akan terjadi dan kenapa semua itu bisa terjadi? Zovan kembali menjelaskan, apakah kalian lupa berapa banyak nyawa yang telah kita singkirkan di dalam kompetisi ini, dan pastinya mereka akan menyimpan dendam besar kepada kita. Itulah kenapa Zovan yakin suatu saat nanti kalian akan menjadi target. Itulah kenapa
sangat diperlukan berteman dengan sekte-sekte besar yang bisa menjadi penolong di masa-masa kritis. Nah, ada satu perkataan Zovan yang janggal, yaitu kenapa Zovan memakai kata kalian dibandingkan dengan kita. Dan Zovan pun akhirnya memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa tepat setelah kompetisi naga ganda, Zovan akan meninggalkan sekte karena memasuki sekte Demonic Scheme hanyalah sebagian kontrak dengan pimpinan sekte, yang artinya karena tugasnya sudah selesai maka tidak ada kewajiban bagi Zovan untuk tetap tinggal di sekte, dan itu berarti Zovan bisa kembali pulang. Tentu saja itu adalah hal yang mengejutkan, apalagi tak kala mereka berpikir bahwa ternyata masih ada tempat lainnya di luar sana yang dianggap pelayan Zuo sebagai rumah. Mereka pun bertanya-tanya apakah sekte Demonic Scheme ataupun kantor pekerja juga dianggap rumah. Tapi intinya di sini Zovan memberikan nasihat terakhir kepada rekan-rekannya sebelum ia meninggalkan sekte. Tentu saja sebagian dari mereka berusaha untuk menahan Zovan, tapi Zovan telah membulatkan tekadnya. Tapi 3 iblis neraka pun berkata, pelayan Zuo, ingatlah bahwa sekte Demonic Scheme juga adalah rumahmu. Jadi kami akan menyambutmu kapanpun itu. Dan tak terasa beberapa waktu pun berlalu, para juri akhirnya telah menyelesaikan perhitungan terakhir. Dan kini baik itu Bai Mei dan juga Heiran telah berdiri di hadapan setiap orang bersiap untuk membacakan hasil dari pertarungan ataupun kompetisi naga ganda. Nah, tentu saja setiap sekte nampak begitu tegang, tidak dengan sekte Demonic Scheme yang nampaknya lebih khawatir dengan kepergian Zovan. Dan akhirnya keputusan pun mulai dibacakan. Pertama, naga ganda yang diagungkan membacakan posisi terakhir dari sekte peringkat bawah. Tentu saja jatuh pada sekte pengendali binatang yang di awal pertarungan langsung dihancurkan oleh Zovan, bahkan penatua mereka tidak bertahan. Lalu peringkat bawah pada sekte tingkat menengah, yaitu sekte jiwa iblis. Tentu saja 3 tuan mudahan nampak begitu kecewa karena alih-alih naik tingkat, sekte mereka malah merosot 1 titik. Mereka bahkan bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada ayah mereka yang begitu tegas. Tapi nampaknya sekte Heavenly Circulation nampak begitu tertekan dengan keputusan tersebut karena mereka sebelumnya adalah sekte terbawah pada posisi sekte peringkat menengah. Itu berarti saat ini mereka telah jatuh kepada sekte peringkat bawah. Entah apa yang harus mereka katakan kepada pimpinan sekte setelah mereka kembali. Dan selanjutnya adalah paling bawah dari sekte superior. Dan ternyata sekte Dewa Pedanglah yang mendapatkan posisi tersebut. Tentu saja itu membuat seluruh anggota sekte begitu terkejut dan juga senang. Mereka telah dikalahkan oleh sekte Demonic Scheme. Tapi siapa sangka mereka mendapatkan posisi sekte peringkat atas, yang mana ini merupakan sejarah bagi sekte Dewa Pedang sendiri. Adapun Zhou Dezu merasa begitu khawatir karena itulah posisi sektenya tepat sebelum kompetisi naga ganda. Dan dilanjutkan peringkat menengah pada sekte bawah, yaitu sekte mistik surgawi. Mereka memang tidak terlalu berharap banyak dan setidaknya mereka kembali pada posisi yang sama. Lalu peringkat kedua dari sekte peringkat menengah, yang mana ternyata jatuh kepada sekte Universal Recteus. Zhou Dezu nampak begitu shock dengan keputusan tersebut. Sebelumnya mereka adalah sekte peringkat akhir superior, tapi
terjadi, jatuh begitu dalam dan bahkan menjadi peringkat 2 pada sekte peringkat menengah. Entah apa yang harus ia sampaikan kepada pimpinan sekte, pastinya mereka akan murka dengan perubahan posisi tersebut. Nah, awalnya Zhao Dezu ingin protes kepada naga ganda yang diagungkan, tapi tentu saja keduanya tidak peduli dan bahkan berkata, pikirkan sendiri kenapa itu bisa terjadi. Ya, semua itu karena rencana licik yang disusun oleh Zhao Dezu sendiri. Karena sebelumnya ia terus saja mengalah saat berhadapan dengan sekte superior dan pada akhirnya dihancurkan oleh sekte Demonic Scheme sehingga ia pun kehilangan banyak poin. Zhao Dezu merasa dunianya hancur, bahkan sulit baginya untuk bisa mendengar perkataan naga ganda yang diagungkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya ke depannya. Lalu naga ganda yang diagungkan kembali melanjutkan posisi kedua pada sekte superior, masih jatuh kepada sekte Hellion Flame. Yanmo pun nampak lega karena sebelumnya ia sampai takut jika posisi mereka diambil oleh sekte Demonic Scheme. Dan inilah posisi terakhir atau peringkat pertama pada setiap sekte. Sekte peringkat bawah jatuh kepada sekte Heaven Trailing, yang mana itu membuat tuan muda mereka nampak begitu shock walaupun mereka sudah menduga hasil dari posisi tersebut, jatuh dari sekte peringkat menengah. Benar-benar hal yang sangat tidak pernah mereka bayangkan. Lalu posisi teratas pada sekte peringkat menengah jatuh kepada sekte Demonic Scheme. Tentu saja itu adalah prestasi yang begitu menakjubkan, tapi entah kenapa para penonton nampak begitu heran dengan ekspresi mereka yang terlihat begitu kecewa. Tentu saja sejujurnya mereka tidak peduli dengan posisi sekte mereka karena mereka masih begitu shock karena orang yang membawa mereka sampai posisi ini tanpa adanya luka, yaitu pelayan Zhou, memilih untuk meninggalkan sekte dan posisi puncak masih dipegang oleh sekte Ultimate Clarity. Setelah mengupdate posisi seluruh sekte, akhirnya naga ganda diagungkan pun menjelaskan hadiah apa yang akan mereka peroleh. Tentu saja setiap orang nampak begitu terkejut karena posisi teratas mendapatkan sumber daya yang begitu berlimpah. Tapi tentu saja yang paling menyedihkan adalah sekte peringkat bawah karena sumber daya yang mereka dapatkan sangatlah sedikit. Jumlahnya begitu jomplang jika dibandingkan dengan peringkat menengah, apalagi peringkat superior. Tentu saja ekspresi setiap sekte berbeda-beda. Mereka yang naik tingkat akan mendapatkan sumber daya yang berkali-kali lipat. Begitu juga sebaliknya. Zhao Dezu merasa sangat kacau dan menyalahkan semua ini kepada Zovan. Awalnya mereka mendapatkan 30.000 batu suci, tapi setelah pertarungan mereka hanya mendapatkan 5.000 saja. Penurunan yang begitu signifikan. Ia nampak begitu dendam dengan Zovan dan juga menyesali seluruh perbuatannya. Naga ganda yang diagungkan menyaksikan hal tersebut sambil bergumam. Ia sama sekali tidak sadar bahwa itu ulahnya sendiri. Nah, di sisi lain, tuan muda dari sekte mistik surgawi nampak tersenyum licik karena nampaknya ada hal atau rencana yang telah ia persiapkan. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.